Oke, di video kali ini saya ingin memberikan contoh penjelasan dari kuantitatif trading. Jadi kuantitatif trading ini adalah sebuah teknik yang dilakukan di aplikasi Royal Key ini. Jadi di aplikasi Royal Key ini teknik yang kita lakukan adalah teknik kuantitatif trading yang nanti kalau teman-teman lihat penjelasan ini dan teman-teman mudah-mudahan jadi kebayang cara kerjanya dan ngerti kenapa ini perlu pakai bot atau perlu pakai robot, karena kalau enggak ini PR banget sih buat buat nyeting secara manual atau ngerjain secara manual. Jadi kuantitatif trading ini bukan seperti yang kita bahas sebelumnya yang di sini nih. Yang mana ketika kita punya modal $10.000 contohnya ya, terus harga koinnya $10, kita beli ini semua 10.000 terus berharap harga koinnya itu jadi $15, terus uang kita jadi 15.000, yang mana artinya kita profit 5.000. Jadi bukan kayak begini konsepnya. Oke, ini konsep yang salah ketika kita melakukan ini dengan teknik yang namanya kuantitatif. Nah, kuantitatif itu kayak begini. Dan nanti teman-teman lebih kebayang kenapa kita perlu pakai bot atau kita perlu pakai aplikasi atau perlu pakai robot. Nah, contoh misalkan di sini kita punya equity atau kita punya modal 10.000. Ini contoh ya, nanti teman-teman bisa disesuaikan. Ini supaya saya gampang aja bikin perhitungannya. Nah, entry awalnya ini, oke, entry awalnya ini misalkan di sini 100. Nah, kalau di aplikasinya itu defaultnya adalah 10. Contohnya gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini supaya tadi yang saya bilang saya gampang ngitungnya, ini cuma contoh aja. Oke, terus misalkan harga aset digital yang Anda bidik atau harga koin yang Anda bidik misalkan BTC harganya di angka $10, contoh nih. Oke. Nah, dalam kondisi seperti ini tadi Anda perlu pahamin dengan equity atau modal $10.000, entry awalnya $100, terus harga aset digitalnya di harga $10. Nah, posisi awal ketika Anda entry, oke, entry menggunakan yang ini tadi. Jadi ingat ya, bukan pakai 10.000 10.000-nya. Entry-nya cuma pakai 100. Oke. Nah, posisi awal kita adalah di tadi dengan menggunakan equity atau dengan menggunakan modal 100 ini di entry awal, posisi awal kita adalah kita punya 10 koin yang mana nilainya adalah $100. Oke. Nah, ini posisi pertama. Nah, gimana caranya biar kita bisa take profitnya cukup besar? Jadi bukan berarti ya udah kita ngambil 10 terus kita berharap nanti ini harganya jadi eh, naik jadi 15 gitu. Atau bahkan jadi 20, bahkan jadi 25. Nggak kayak gitu konsepnya. Nah, ini saya bahas ya konsepnya. Misalkan ketika kita start trade. Oke, ketika kita start trade atau kita mulai trade itu terus ternyata memang market mengalami penurunan. Jadi nanti mungkin di aplikasi Anda di bagian depannya itu ketika nanti Anda udah lihat video demo, Anda better lihat video demo. Nah, itu menunjukkan angka minus 5. Ini contoh aja ya. Nanti settingan di botnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini contoh. Artinya, oke, kan tadi kita punya 10 koin. Yang mana 10 koin ini awalnya tuh bernilai $100. Nah, ketika posisinya mengalami minus floating seperti ini, oke, mengalami minus floating, yang tadinya nilainya itu $100, jadi nilainya itu $95. Oke, nah ketika di posisi seperti ini, apa sih yang dilakukan oleh bot di aplikasinya? Nah, yang dilakukan oleh bot di aplikasinya artinya adalah ketika ini terjadi, ketika kondisi ini terpenuhi, oke, ketika kondisi ini terpenuhi, nah bot akan mengambil tindakan seperti ini. Oke, jadi harga koinnya itu ada di angka 9,5 saat itu. Nah, tindakan yang akan dilakukan oleh robotnya atau oleh aplikasi kita adalah kita akan melakukan serok bawah. Ini saya sebut namanya serok 1. Oke, di serok 1 ini kita akan entry dua kalinya. Jadi kalau pertama kita entry 100, dia akan entry dua kalinya, which is itu adalah 200. Dengan total nilai koin baru yang akan kita dapatkan adalah 21,053. Oke, artinya kita punya total koin yang ini ditambah jumlah yang pertama sebelumnya, yang ini. Oke, kita punya total koin adalah 31,053. Yang mana kita menggunakan yang namanya total modal adalah $300. Jadi dari 10.000 tadi ini, dari 10.000 ini baru digunakan 300. Oke, sampai sini teman-teman pahamin dulu ya. Nah, ketika ini terjadi, akan muncul sebuah posisi baru. Oke, jadi nanti di aplikasi kita di depannya itu posisi barunya adalah,
Nah, artinya kita yang tadinya punya 10 koin, jadi kita punya 31,053 koin. Yang mana nilai barunya itu adalah nilainya 295,0035. Ini udah saya hitung ya. Oke, jadi nanti teman-teman ini lihat dulu, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah, atau bisa ya teman-teman bisa lihat di deskripsi, terus bisa kontak atau hubungi tim kami di chat di situ. Oke. Nah, ini angkanya jadi segini. Nah, setelah diserok prosentasenya, prosentase di aplikasi teman-teman yang tadinya munculnya itu adalah minus 5 ini, dia berubah jadi minus 1,7. Minus 1,7 ini setelah serok 1. Oke, clear ya? Setelah serok 1, nah ini ada namanya posisi baru. Posisi baru itu jadinya di aplikasi kita ini seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti ternyata grafik atau marketnya naik ke atas dari harga 9,5 ini nanti berubah jadi 10,5 atau 11, ya marketnya akan take profit. Nah, namun ketika posisinya ternyata minusnya bertambah lagi nih. Tadi di posisi baru minusnya tuh 1,7. Oke. Nah, ternyata dia bertambah lagi jadi minus 5%. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru atau yang belum memahami konsep ini, mungkin akan ngerasa deg-degan atau ngerasa dak-dikduk atau ngerasa takut. Tapi kalau buat saya sih bisa dibilang ya. Ini bisa dibilang kabar gembira. Oke. Bisa dibilang kabar gembira, ya bisa juga enggak. Oke. Tapi ya kalau dalam teknik kuantitatif ya bisa dibilang ini kabar gembira. Kenapa bisa dibilang ini kabar gembira? Artinya kita bisa serok bawah lagi. Nah, yang terjadi adalah ketika dia seperti ini, ketika sudah memenuhi kondisi ini, nah aplikasi kita atau bot kita, robot di aplikasi kita itu akan melakukan action berikutnya, yang artinya dia akan melakukan serok 2 nih. Oke. Nah, di kondisi serok 2 ini, jadi harga koinnya itu di angka 9,1778. Oke. Nah, karena dia serok 2 itu dia akan entry di 4 kalinya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya di 200, nah dia entry-nya di 400. Nah, ketika dia entry 400 dengan harga koin yang lebih murah, artinya kita akan dapat jumlah koin baru yang lebih banyak. Oke. Nah, koin baru yang kita dapat itu 43,58, total koinnya itu 74,663. Nah, total modal yang sudah kita injek artinya adalah sudah $700. Nah, ini karena total modal yang kita injek $700, nah aplikasi akan mengkalkulasi ulang, aplikasi kita itu buat kita akan mengkalkulasi ulang, terjadilah yang namanya posisi baru. Oke, posisi baru ini nilainya di posisi baru ini artinya kita punya 74,633 koin. Ini koin ya. Nah, entah ini BTC atau apapun itu, ini contoh. Nah, 74,633 ini tuh senilai 684,97. Nah, dari modal 700 ini, nah ini kan senilainya 6, artinya tuh jadi senilai $684,97. Artinya masih ada minus 2,05% setelah serok 2. Artinya minusnya berkurang. Yang tadinya minus 5 sebelum serok 2, jadi minus 2,05 setelah serok 2. Oke. Nah, ketika posisinya minusnya bertambah sama kayak tadi nih. Ketika posisi minusnya bertambah, jadi misalkan jadi minus 5,5. Oke, jadi dia marketnya itu belum balik lagi ke atas, tapi jadi bertambah minusnya. Nah, artinya ini adalah kesempatan untuk serok lagi. Yang terjadi seperti apa? Ketika kondisi ini terpenuhi, oke, logika atau logik di aplikasi kita, logika dari botnya atau logika dari robotnya seperti ini. Dia akan melakukan yang namanya serok 3. Oke, jadi di serok 3 ini kita dapat harga koinnya itu 8,86. Ini buat contoh aja ya, ilustrasi ini ya, biar teman-teman gampang nangkepnya. Konsep dasarnya dari kuantitatif trading itu. Nah, di serok 3 ini, tadi kan entry-nya 400, artinya sekarang tuh entry-nya dia di 800. Nah, dengan entry 800 ini kita dapat nilai
Total koin baru itu senilai 90,293. Oke, ini dengan tadi 800 kita dapat 90,293. Artinya kita dapat lebih banyak lagi. Oke, kita dapat lebih banyak lagi koinnya. Total yang kita miliki dari awal tadi di jumlah yang ini ada 164,929. Oke, artinya total modal yang sudah diinjek itu adalah 1.500. Oke, terjadi posisi baru seperti ini. Nah, aplikasi kita akan menghitung seperti ini. Jadi aplikasi dari botnya itu akan menghitung seperti ini. Oke, saat ini posisi barunya itu kita punya 164,926 koin. Entah koinnya apapun itu. Yang artinya ini adalah senilai 1.461,24. Nah, setelah dikalkulasi ulang dari modal yang ini, artinya angkanya berubah tuh. Yang tadinya sebelumnya itu ada di ini minus di minus ini minus 5,5. Nah, ini dia berubah jadi minus 2,1 lagi setelah serok 3. Nah, biasanya yang terjadi ketika memang sampai sampai minusnya terlalu tinggi, atau misalkan di angka mungkin di angka 10 kah atau di angka 12 di posisi awal-awal. Nah, biasanya kita gagal melakukan serok 3 ini. Nah, makanya biasanya saya pribadi alokasi modal atau alokasi dana yang saya persiapkan itu ya bisa sampai serok 4 gitu. Nah, itu biasanya yang saya siapin sampai sini. Untuk satu jenis portofolio atau untuk satu jenis koin. Jadi alokasinya itu sampai $310. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan saya punya 1.000, artinya saya akan split, saya akan diversifikasi. Oke, ini contoh ya. Kalau misalkan saya punya 1.000, artinya saya akan diversifikasi menggunakan 3 koin. Contoh misalkan di sini BTC, di sini adalah GRT, terus di sini Polkadot. Kurang lebih seperti itu. Yang mana masing-masing ini saya bikin di settingan botnya itu adalah serok 4. 4, 4, 4. Nah, bisa nggak saya bikin 5 lebih panjang? Bisa juga, karena kalau dibikin bisa serok 5, artinya ketika terjadi penurunan market lebih jauh, saya bisa take profit lebih besar. Kok gitu bisa take profit lebih besar? Ingat, tadi ini metodenya namanya kuantitatif. Kuantitatif itu artinya jumlah berapa banyak total koin yang bisa kita miliki dengan harga lebih murah. Oke. Nah, ini ada beberapa settingan. Oke. Nanti teman-teman sebelum saya bahas contoh take profitnya, ini saya bahas dulu yang ini. Oke, contoh serok 4. Nah, ini di contoh serok 4 itu ketika serok 4 dia akan entry 2 kali dari 800 ini. Ini dalam kasus ini ya. Oke, dalam kasus ini dia akan entry 1.600, artinya total modal yang kita butuhin adalah jumlahnya segini, 3.100. Oke, supaya bisa nyampe ke serok 5. Oke. Nanti di serok 5 kan dia akan entry-nya 3.200. Artinya untuk bisa nyampe serok 5, total yang kita butuhin itu adalah 6.300. Dan seterusnya. Oke, ini serok 6, 6.400, serok 7 sampai 12.000. Nah, di aplikasi kita itu defaultnya itu adalah sampai serok 7 nih di aplikasinya. Oke, karena kalau misalkan sampai serok 7, artinya ketika market mengalami penurunan sampai 50%-an, aku lupa 40 atau 50%-an, kita masih bisa tetap take profit. Oke. Nah, ini biasanya ketika udah mulai masuk ke serok 5, serok 6, serok 7, ada settingan lain. Oke, saya nggak akan bahas di video ini, tapi yang jelas adalah biasanya prosentase settingan itu dia makin lebar. Oke, prosentase settingannya kalau tadinya sebelumnya adalah 4,5%, 5%, dia akan dibikin makin lebar, 8%, mungkin 10% sampai 12%. Supaya apa? Supaya jangkauan ke bawahnya masih bisa lebih lebar. Karena biasanya kalau terjadi kayak begini ini terjadi market anomali. Oke, nah ini udah disetting sama aplikasinya. Oke. Nah, ini kita ambil sekarang, ini udah clear ya. Kalau teman-teman ada yang ditanyain, teman-teman bisa lihat link yang ada di deskripsi atau komen di bawah video ini. Oke, sekarang kita ambil ilustrasi contoh take profit nih. Nah,
Gimana sih contoh take profit setelah serok 3? Saya cuma nyampe serok 3 aja, nggak sampai serok 4. Kalau sampai serok 4 nanti jelasinnya panjang banget. Nah, tadi posisinya adalah saat ini teman-teman punya total koin itu 164,926 dengan harga beli awal 10 dolar. Kemudian total modal yang digunakan sampai serok 3 ini sudah 1.500. Nah, harga serok terakhir itu di 8,86 yang ini. Nah, pertanyaannya adalah, oke, pertanyaannya gini. Oke. Untuk TP, untuk TP apakah harus balik ke harga 10? Nah, mungkin beberapa dari teman-teman pertanyaannya kayak begitu. Nah, ternyata dengan metode kuantitatif trading ini, sebelum harganya menyentuh harga entry kita pertama, yang mana itu artinya di harga, ini di harga 10 dolar, kita sudah bisa yang namanya TP atau bisa take profit. Ini saya ambil ilustrasi 1 ya. Di ilustrasi 1, nah ini ilustrasi contoh TP1. Nah, misalkan dari tadi ini 8,86, dia mengalami kenaikan tuh berapa, kurang lebih misalkan 5%. Nah, harganya dari 8,86 berubah jadi 9,3. Nah, ketika harganya mencapai 9,3, nah di sini ketika misalkan botnya melakukan penjualan secara otomatis, nah total semua yang kita punya kan koinnya segini nih, 164,926. Ini dikali harga pada saat dijual, dikali 9,3, yang mana artinya 1533,8. Itu ketika semua total aset koinnya itu dilepas atau dijual. Di sini kita bisa take profit senilai 33,8. 33,8 dolar ini setara 2% lebih. Jadi ini setara 2% lebih dari total penggunaan modal senilai 1.500. Kita contoh ilustrasi TP2. Ilustrasi TP2 ini, nah, misalkan ketika terjadi harganya sampai 9,5 aja. Itu masuk di harga serok 1. Nah, artinya itu kita bisa lepas atau jual semua aset kita ini tadi yang 164,926 ini dijual di harga 9,5, kita akan mendapatkan dari total penjualannya itu 1.566,8, which is artinya profitnya 66,8. Ini artinya senilai 4% lebih ya, 4% lebih dari total penggunaan dana 1.500. Ya, which is ini worth it gitu. Makanya kalau saya bikin di gambaran LP-nya, yaitu antara 0,5 sampai 5 per sekali take profit. Gambarannya kurang lebih kayak gitu, per sekali pergerakan. Nah, mungkin ada beberapa koin yang memang pergerakannya lebih lambat. Contoh tadi ini saya ngambil 3. Mungkin di hari ini yang lagi marketnya fluktuasi adalah BTC. Terus yang GRT sama Polkadot ini cenderung slow. Oh ya udah, artinya saya ada take profit di sini gitu. Terus di hari berikutnya BTC sama Polkadot lagi kencang, sementara GRT pasif gitu. Atau kita nyebutnya namanya sideways ya, artinya ya perputaran marketnya adanya di sini nih, saya bisa take profit. Atau mungkin tiga-tiganya lagi slow gitu. Nah, ini biasanya saya akan one shot. Nah, metode one shot nanti kita bisa bahas lebih lanjut, terus kemudian nanti akan saya pindahkan alokasinya ke koin lain. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kenapa pakai bot? Nah, kalau nggak pakai bot ini puyeng nih pas ngambil di bawah, ini kapan ngambilnya. Nah, ini udah ada settingannya itu di botnya. Terus termasuk pada saat hitungan take profitnya. Jadi gini, take profitnya itu adalah ketika tadi kan kita setelah serok, setelah serok ini kan ada posisinya tuh selalu mengecil ya. Yang tadinya minus 5,5 jadi minus 2,1. Nah, ketika memang di aplikasi kita terjadi contoh dia udah plus 1,3. Ini saya bahas settingan default ya, settingan default dari aplikasinya. Karena saya malas ngotak-atiknya.
Oke. Ketika plus 1,3. Nah, ini trigger. Trigger itu apa ya maksudnya ya bahasa Indonesianya ya? Eh, trigger pemicu. Oke. Pemicu untuk take profit, pemicu atau untuk melakukan penjualan koinnya. Ini dia jalan. Oke. Jadi ketika tembus plus 1,3 pemicunya jalan. Nah, jadi pas tembus 1,3% itu ini bukannya langsung dijual. Jadi kalau misalkan ternyata marketnya ini bergerak nih ke atas, ini 1,3%, ini turun lagi misalkan turun 0,1 artinya 1,2, terus dia nanti naik lagi sampai 1,9 kayak gitu. Terus nanti ini misalkan turun nih, turun lagi 0,2. Oke, terus nanti dia naik lagi nih, naik lagi sampai 2,4. Nah, ketika di 2,4, terus ternyata dia turun 0,3% di 2,1. Nah, kita akan take profitnya itu di 2,1. Dijualnya di 2,1. Makanya kalau di settingan aplikasi itu ada yang namanya ini trigger untuk take profit, terus kemudian namanya ada apa namanya take profit callback. Nah, take profit callback itu jadi ketika misalkan ini udah panjang naik terjadi kepembalikan nih 0,3 baru dia take profit di sini. Gitu. Ada beberapa yang ngubah jadi 0,2 ya it's so. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran mekanisme dari kuantitatif trading. Oke, dari kuantitatif seperti ini dan ini sifatnya spot. Jadi memang sangat beda banget dengan konsep futures. Ini beda banget. Oke, jadi ketika memang kita membandingkan profit dan membandingkan konsep ini dengan konsep futures, itu dua konsep yang berbeda dengan resiko yang berbeda. Oke, kurang lebih ini gambarannya. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan tadi seperti yang saya bilang, ketika minus kita melebar, artinya bisa jadi kita gagal melakukan serok berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa komen di bawah video ini atau teman-teman bisa lihat link yang ada di deskripsi, kemudian chat tim kita di sana. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you dan thank you. Bye-bye. Mudah-mudahan bermanfaat.